Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Agus Hikmat dan Bapak Hamdan Sugilar selaku dosen multimedia pembelajaran matematika dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Selanjutnya, di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi multimedia interaktif, yaitu aplikasi yang kami pilih adalah iSpring Suite. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Kartika Amelia Cahyanti, NIM 11920500053, ada Nabila Dwi Utari, NIM 11920500069, dan ada Putri Kansa Nabila, NIM 11920500078. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai iSpring Suite. Yang pertama kita bahas yaitu pengenalan aplikasi pembelajaran iSpring Suite. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari iSpring Suite. iSpring Suite merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk penggunanya membuat konten pembelajaran berbasis digital atau e-learning. Nah, selanjutnya apa sih itu iSpring Suite? Yang pertama, iSpring Suite sebagai add-in PowerPoint yang dapat menjadikan file presentasi menjadi lebih menarik dan interaktif. Jadi di sini dengan menambahkan beberapa elemen-elemen pendukung seperti file media, objek web, narasi audio dan video, dan banyak lagi seperti audio dan video narasi, quizzes dan survei, interaction, dialog simulation, screen recording, YouTube video, web object, set from the iSpring content library, presenter info, dan lain-lain bisa menjadikan file ini lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, iSpring Suite dapat dikonversikan ke HTML5 atau video dalam format MP4. Jadi di sini dengan cara klik tombol publish, lalu kita atur jenis publikasinya, terus kita pilih konversi presentasinya bisa menjadi HTML5 atau MP4. Selanjutnya, berjalan di berbagai platform operating system. Jadi di sini bisa digunakan di Windows, Mac, Apple, mobile yang tersedia di App Store atau di Play Store. Selanjutnya, mengubah file presentasi menjadi Flash dan Chrome atau ICC sehingga di sini sangat mungkin untuk digunakan dalam pembelajaran secara learning atau melalui Learning Management System atau yang biasa kita sebut dengan LMS. Selanjutnya, manfaat dari iSpring Suite. Yang pertama, dapat membantu merencanakan materi sampai proses pembelajaran secara online maupun offline. Terus yang kedua, dapat menciptakan interaksi yang menyenangkan antara pengajar dan mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengelola berupa elemen seperti diantaranya ada audio, video, kuis, survei, interaksi, merekam suara, sampai dengan membuat e-book. Alasan kami kelompok 4 kenapa memilih aplikasi iSpring Suite. Yang pertama, karena di dalam aplikasi iSpring Suite dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap seperti membuat materi presentasi, video pembelajaran, kuis atau ujian online, buku online, dan lain-lain. Yang kedua, karena materi yang dikemas dalam aplikasi iSpring Suite ini sebagai media pembelajaran mampu menarik minat siswa untuk memperhatikan materi sehingga tujuan pembelajarannya mudah tersampaikan dengan baik.
Terus, karena aplikasi ini mudah digunakan baik untuk guru ataupun siswa, sehingga guru ataupun siswa bisa mengakses aplikasi dari iSpiring Suite. Dan yang terakhir, karena memudahkan dalam hal manajemen waktu dan tempat, karena bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja dalam situasi yang nyaman atau produktif untuk melakukan proses belajar mengajar. Adapun di sini sebelum kita menginstal aplikasi dari iSpiring Suite, ada beberapa yang harus disiapkan seperti hardware dan softwarenya, seperti ada komputer dan prosesor, memori, free disk space, display, video card, audio, video. Di softwarenya ada operating system, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan Internet Explorer. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Putri Kansa Nabilah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kansa Nabilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan aplikasi iSpiring Suite. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan iSpiring Suite. iSpiring memiliki beberapa kelebihan yang ditawarkan dari beberapa komponen. Jadi, setiap komponen yang terdapat di dalam iSpiring ini memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama yaitu Quiz Marker, memungkinkan pengguna untuk membuat kuis cerdas dan server menggunakan fitur-fitur canggih seperti skenario bercabang, belajar metric control, dan kustomisasi umpan balik. Lalu yang kedua ada iSpiring Visual, dirancang untuk meningkatkan presentasi PowerPoint dengan interaksi media yang kaya untuk memperjelas e-learning. Lalu yang ketiga, iSpiring Talkmaster, simulator percakapan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dialog simulasi untuk pelatihan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu iSpiring Screen Recorder, memungkinkan pengguna untuk menangkap semua atau bagian dari layar dan memasukkan rekaman pada slide PowerPoint, disimpan ke MP4 video atau dapat juga mempublikasikannya ke akun YouTube. Lalu yang kelima, iSpiring Slide Alloy, memungkinkan pengguna untuk dapat mengkonversi presentasi PowerPoint ke video dengan format MP4 atau mempublikasikannya ke YouTube langsung dari antarmuka. Yang keenam yaitu iSpiring Cloud Hosting dan pengiriman platform yang dirancang untuk presentasi PowerPoint, dokumen Microsoft, dan spreadsheet, gambar, video, audio, dan file PDF. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu audio atau video editor tersedia untuk mengedit narasi audio atau video dan rekaman layar yang diambil dengan alat screen capture. Lalu yang terakhir yaitu video lecture player, metode baru untuk menunjukkan slide PowerPoint dan sisi video ceramah berdampingan. Lalu selanjutnya yaitu kelemahan iSpiring Suite. Dari beberapa kelebihan yang tadi disebutkan, iSpiring juga memiliki kelemahan, yaitu iSpiring versi lama tidak bisa stand alone atau berdiri sendiri dan hanya berfungsi sebagai plug di PowerPoint. Artinya, iSpiring versi lama ini menjadi sebuah program yang menambah fungsionalitas sebuah program utama, yang mana itu merupakan PowerPoint. Kekurangan lainnya yaitu iSpiring masih sangat bergantung dengan PowerPoint. Meskipun iSpiring sudah stand alone, tetapi fungsi iSpiring akan lebih maksimal jika hidup bersama PowerPoint. Sekian materi mengenai kelebihan dan kelemahan iSpiring Suite. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, kepada Nabila Dwi Utari, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Utari. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dari aplikasi iSpiring Suite. Sebelum ke tutorial dari aplikasinya, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu saja aplikasi iSpiring Suite-nya. Jadi kita perlu download lalu kita install sehingga ada di laptop atau komputer kita. Yang kedua itu materi.
Nah, materi ini misalnya jika kita akan membuat suatu video pembelajaran, maka kan kita perlu buat materi pembelajarannya terlebih dahulu. Atau jika kita ingin membuat kuis, maka kita perlu membuat soal beserta jawaban dari kuis-kuis tersebut. Dan yang ketiga adalah gambar pendukung. Gambar ini misalnya yang berkaitan dengan materi, sehingga kalau ada gambar itu yang membaca itu akan lebih paham, ya. Atau juga gambar yang membuat pembaca itu tertarik. Aplikasi iSpring Suite adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan di laptop maupun di komputer. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus download dulu aplikasi iSpring Suite-nya. Cara downloadnya itu, pertama, kita buka browser yang ada pada laptop atau komputer kita. Nah, kali ini saya menggunakan browser Google Chrome. Setelah kita buka, kita ketikkan https://www.ispring-solution.com/ispring-free-download. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti pada gambar. Download iSpring Free, ya, ada tulisan seperti itu. Lalu kita isikan email kita, lalu kita klik free download. Ketika kita sudah mengklik free download, maka otomatis aplikasi iSpring Suite ini akan terdownload di komputer atau laptop kita. Tandanya ini ada di pojok kiri bawah seperti pada gambar, ya. Setelah itu kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Jika sudah selesai proses downloadnya, maka kita buka folder download, maka di situ sudah muncul aplikasinya. Nah, jika sudah seperti itu, kita klik kanan, lalu kita klik extract here. Nah, kita tunggu sampai proses ekstraknya ini selesai. Nah, setelah proses ekstraknya selesai, maka akan muncul folder baru, ya. Jadi di folder download itu akan muncul folder baru yang namanya iSpring Suite. Nah, kita buka folder tersebut, lalu kita klik kanan, lalu kita klik install. Kita tunggu sampai proses installnya itu selesai, ya. Nah, kalau sudah proses installnya selesai, maka di halaman utama laptop atau komputer kita akan muncul icon ini, icon iSpring Suite. Nah, yang tadi kita download itu adalah iSpring Suite 9 atau versi 9-nya. Kita coba buka, ya, aplikasi iSpring Suite 9-nya. Di sini terdapat beberapa fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada course, di sini untuk membuat sebuah presentasi. Yang kedua ada quizzes, untuk membuat sebuah kuis ataupun soal ujian online. Ada juga interaction untuk membuat tampilan yang menjelaskan suatu proses, siklus, ataupun langkah-langkah. Ada juga simulation untuk pembuatan simulasi. Ada screencast untuk merekam layar. Ada juga books untuk membuat suatu e-books. Dia bisa dari PDF, Microsoft Word, ataupun Microsoft PowerPoint. Nah, karena fitur-fiturnya ini banyak, maka yang akan dijelaskan itu pembuatan course dan quizzes saja, ya. Pertama, tutorial untuk membuat presentasi. Kita klik new course. Nah, ini adalah halaman pertamanya, ya. Di sini ada record audio untuk merekam suara, ada juga record video, merekam melalui kamera, ada manage narration. Jadi, ketika kita sudah merekam suara ataupun video, jika kita mau mengeditnya, tempatnya itu di sini. Ada juga quiz, interaction, dialog simulation, ada screen recording untuk merekam layar, ada YouTube, ada web object. Di sini tuh untuk memasukkan link YouTube ataupun link dari web. Ada slide template, karakter. Jadi ini template dan karakter yang disediakan dari aplikasi iSpring Suite 9-nya ini. Ada juga background, object, icon, ada juga slide property, mengatur slide yang akan muncul gitu. Pengaturannya itu mau bagaimana. Ada juga presentation research, jadi daftar pustaka yang akan kita gunakan. Ada juga player untuk menampilkan presentasi yang sudah kita buat. Preview juga sama. Kalau publish itu untuk mempublikasikannya, jadi nanti setelah kita selesai membuat materi presentasi, nantinya itu akan dipublish. Pertama yang kita lakukan untuk membuat slide presentasi, kita pilih slide template-nya. Jadi template dari iSpring Suite-nya ini tersedia banyak, ya. Ini kita pilih misalnya yang ini kita klik insert, lagi download, ya. Ini gambarnya bisa kita rubah, kita pilih yang ada di laptop kita. Nah, ini misalnya, nah ini juga bisa kita geser-geser. Ini kita hapus.
Nah, judulnya misalnya materi barisan aritmatika. Setelah kita buat judul dari materi presentasinya, kita buat lagi materi yang lain, kita klik slide template, kita pilih lagi template yang akan digunakan. Misalnya ini, klik insert. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan materi presentasinya ya, jadi lebih cepat gitu. Dan saya juga sudah menyediakan materi presentasi yang sudah dibuat. Nah, ini ya. Ketika materi presentasinya sudah dibuat, kita bisa tambahkan rekaman suara ya. Kita contohkan, kita klik record audio. Cara merekamnya itu kita klik start record, kalau sudah selesai tinggal klik OK. Nah, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14 kali ini, kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Cara mengeditnya bisa kita pilih manage narration. Nah, ini bisa kita play suara yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah sesuai, maka kita bisa klik save and close. Jika sudah selesai membuat materi presentasinya, kita publish. Nah, di sini bisa kita save di komputer kita sendiri, bisa juga pakai iSpring Cloud, iSpring Learn, bisa juga LMS, jadi bisa dihubungkan dengan LMS yang ada di sekolah maupun di universitas, bisa juga di-upload ke YouTube. Nah, misalnya kita akan men-save di laptop kita sendiri, kita klik ini di checklist. Nah, dalam bentuk HTML5 ya, dalam bentuk video juga bisa. Kita klik publish, kita pilih zip, nah kita save ya. Buka file yang tadi yang berbentuk zip itu, ini kita ekstrak yang ini. Oke, yang bawahnya juga. Oke, kalau sudah kita buka folder yang tadi. Nah, di sini terdapat dua file baru, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret aritmatika publish. Kita buka yang ini. Nah, kita klik dua kali yang index. Jadi ini adalah materi presentasi yang sudah kita buat tadi dan bisa dibuka di web browser. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga ada suara yang tadi telah kita rekam. Kita juga bisa klik next. Nih, kita bisa lihat slide-slide selanjutnya. Selanjutnya, tutorial membuat kuis. Nah, kuis ini ada dua, ada yang graded quiz, yaitu yang menggunakan nilai, dan ada juga survei yang tidak menggunakan nilai. Nah, kali ini kita coba yang menggunakan nilai. Kita klik. Yang pertama kita buat adalah introduction-nya dulu ya, yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang user info. Nah, di sini kita ketikkan. Nah, di sini identitasnya kita ubah. Nah, nama, email, ini NIM, nomor mahasiswa, dan juga kelas. Di sini conditionnya kita ubah ke mandatory. Selanjutnya kita buat question. Nah, di sini questionnya juga ada banyak pilihan ya, mulai dari multiple choice, multiple response, dan lain-lainnya. Karena kita akan membuat pilihan ganda, kita pilih yang multiple choice. Ini kita ganti dengan soalnya. Saya sudah siapkan ya soal kuisnya. Ini kita copy dan kita paste di sini. Lalu jawabannya kita lihat jawaban yang benarnya. Di sini jawaban yang benarnya itu adalah 660. Maka kita pilih yang 660 dan kita beri skor. Misalnya skornya 25. Di sini saya sudah membuat 4 soal pilihan ganda ya. Lanjut kita ke quiz result. Jadi hasil dari quiz, misalnya kalau nilainya melebihi KKM atau melebihi nilai minimal, maka akan kita beri tulisan seperti ini. Kalau misalnya gagal, kita kasih strip saja. Kita mau ubah temanya, kita ke desain, ke themes, kita pilih mau yang mana, misalkan yang ini. Nah, akan berubah ya temanya. Sudah, kita kembali lagi ke form view. Selanjutnya kita ke property. Nah, di sini yang pertama ada main property. Ada quiz title, jadi judul kuisnya mau apa. Lalu ini ada size-nya, gak usah diubah ya. Ada juga time to complete, jadi waktu kuisnya mau berapa lama. Misalnya 10 menit.
Lanjut ke quiz scoring, mau ditampilkan atau tidak nilainya. Misalkan kita tampilkan, terus skornya itu dalam persen atau mau dalam poin, misalnya dalam poin. Lalu juga ada passing score. Passing score itu nilai KKM atau nilai minimumnya mau berapa, misalkan 75 ya. Kemudian ada bagian question property, tapi tidak usah diganti lagi. Ada lagi question list. Di sini kita mau mengacak nomornya atau tidak. Misalnya kita akan mengacak ya, berarti kita checklist yang random selection, terus number of questionnya all. Terakhir ada reporting, jadi nanti hasil kuis yang telah diisi itu akan dikirimkan ke email kita. Jadi kita checklist yang ini, send report to instructor, kita isi dengan email kita. Nah, ini juga kita checklist, include user answer in the report. Jangan lupa di save. Bisa lihat tampilannya di preview. Nah, ini tampilan kalau di laptop, di tablet, di handphone ya, seperti itu tampilannya. Akhirnya kuisnya ini sudah selesai kita buat. Jangan lupa kita save as. Ini kita save. Lalu kita publish dalam bentuk HTML5 yang bisa dibuka di Android. Kita publish, open. Nah, di sini sudah terdapat dua ini ya, tapi hanya bisa dibuka di laptop. Jadi di HP itu belum bisa. Nah, supaya bisa dipergunakan di handphone, maka kita upload dulu filenya di Google Form. Maksudnya foldernya ya. Kita pilih folder yang tadi sudah dipublish, yaitu yang ini. Kita upload. Sudah berhasil diupload, jadi ada folder kuis barisan dan deret aritmatika. Kita klik kanan, kita pilih yang bagikan. Sudah diganti ya, siapa saja yang memiliki link. Nah, kita klik selesai. Kita buka halaman baru, kan drv.tw. Pilih host on Google Drive. Kita pilih akun Gmailnya, izinkan. Ini linknya sudah muncul. Linknya ini bisa kita copy lalu kita sebarkan sehingga kuisnya ini bisa dibuka di handphone. Kita coba kuisnya di handphone. Kita klik linknya. Kita isi dulu identitasnya. Kita klik start quiz. Nah, kita isi. Submit all. Yes. Nah, ini muncullah nilainya. Kita juga bisa mereview kuisnya, bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jadi seperti itu. Sekian tutorial dari aplikasi iSpring Suite. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.